Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Aryawan Eko di seri kuliah Matematika Keuangan. Di video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah anuitas ditunda. Di sini kita tidak ada penambahan rumus baru ya. Dan kita hanya menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Dan di sini juga kita akan semakin terasa konsep time value of money-nya. Nah, bagaimana pembahasannya? Tonton terus sampai selesai. Namun, jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu 1. Memahami anuitas ditunda. Kedua, menghitung present value anuitas ditunda dengan pendekatan anuitas biasa dan anuitas di muka. Yang ketiga, menghitung future value anuitas ditunda. Yang keempat, menghitung present value perpetuitas anuitas ditunda. Anuitas ditunda atau deferred annuity adalah serangkaian anuitas A atau pembayaran penerimaan di mana A pertama dimulai pada beberapa periode ke depan ya. Jadi bukan yang dimulai pada waktu ke-0 dan juga bukan pada waktu ke-1. Karena kalau waktu ke-0 itu dinamakan anuitas di muka, dan kalau pada waktu ke-1 dinamakan anuitas biasa ya. Jadi di sini anuitas ditunda itu dalam beberapa ke depan ya, baru dimulai A-nya atau anuitasnya. Nah, di sini contohnya adalah di periode keempat gitu. 4 yang mulai A-nya dimulai pada periode keempat, kemudian kelima, keenam dan seterusnya ya. Gitu. Sini nanti ada sebanyak N periode itu anuitasnya ya. Gitu. Nah, di sini juga ya dalam rangkaian atau timeline anuitas ditunda ini present value tetap ada di waktu ke-0 ya. Dan future value ada di periode terakhir, yaitu di A terakhir, ya, gitu. Nah, di sini nanti kita akan menghitung bagaimana cara menghitung present value-nya dan bagaimana cara menghitung future value-nya, ya. Tentu kita di sini nanti tidak menggunakan rumus baru, tapi kita menggunakan rumus-rumus yang sudah ada, ya, gitu. Nah, di sini akan kita menghitung present value anuitas ditunda ya. Bagaimana caranya ini ya? Nah, kalau misalnya untuk menghitung dengan pendekatan anuitas ditunda, ini tentu kita lihat bahwa anuitas biasa itu present value-nya itu polanya ada di A pertama. Satu periode sebelum A pertama ya. Di satu periode sebelum A pertama. Kalau A pertamanya ada di waktu keempat, maka present value-nya ini present value biasa, anuitas biasa ada di waktu ketiga. Ya. Nah, setelah itu bagaimana kan kita akan mencari present value di waktu ke-0. Tentu ini akan kita diskontetkan dari nilai dari waktu ketiga dan ke waktu ke-0 ya, dengan menggunakan rumus majemuk biasa atau rumus pin begitu ya. Nah, ini dengan pendekatan anuitas biasa. Bisa juga dengan menggunakan pendekatan anuitas di muka. Ini kalau mungkin masih ingat ya, kalau pola anuitas di muka, present value anuitas di muka itu bersamaan dengan A pertama ya, ada di waktu yang sama dengan A pertama. Itu disebut PV2-nya ini, anuitas di muka.
Ini boleh juga menggunakan pendekatan anuitas di muka. Dan setelah itu kita diskontetkan ke 0 ya, karena yang akan kita cari adalah present value sekarang ya. Nah, ini juga sama dengan menggunakan rumus majemuk ya atau spin biasa begitu. Nah, jadi sebetulnya di sini kita tidak menggunakan rumus baru untuk anuitas ditunda, tapi menggunakan rumus anuitas biasa, rumus majemuk ya, atau rumus anuitas di muka dan menggunakan rumus majemuk begitu ya. Baik, kita lihat contoh soal 1 ya. Yaitu menghitung nilai sekarang atau present value deferred-nya. Hitunglah nilai sekarang dari aliran kas sebesar 1 juta setiap tahun selama 4 kali yang dimulai 5 tahun lagi. Jika I 10% per annum. Ya. Nah, ini kita cek periodenya apa. Ya, lihat periodenya adalah setiap di sini 1 juta setiap tahun, berarti dia tahunan ya. Periodenya tahunan. Oleh karena itu tingkat bunganya yaitu I-nya juga per tahun. Ini kebetulan sini sudah langsung I 10% per tahun ya. Kemudian ditundanya adalah 5 M5 ya ditundanya. Dan pembayarannya selama 4 kali, berarti N-nya itu adalah 4 gitu. Nah, sekarang kita coba buat timeline-nya, oke. Jadi tertundanya 5 tahun. Ini periodenya dari 0 ke 1 ini adalah tahunan. Berarti kita buat cari titik tahun kelima ya, 5 tahun lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini adalah A pertama atau anuitas pertama ya, yaitu nilainya 1 juta. 1 juta pertama di sini. Kemudian selama 4 kali. Yang kedua di waktu ke-6, yang ketiga waktu ke-7 dan yang keempat di waktu ke-8. Nah, ini adalah timeline-nya ya. Nah, kita akan mencoba menghitung nilai sekarang atau present value deferred ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu sekarang ini kita akan coba dulu ya menggunakan rumus majemuk atau spin. Nah, ini ya. Kita menggunakan rumus ini. Berarti kalau pakai rumus ini adalah satu-satu kita hitungnya. Karena di sini ada 4 cash flow, berarti ada 4 kali kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Contohnya gini ya. Nah, di sini yang pertama ini adalah 1 juta yang di waktu kelima. Nanti kita hitung berapa nilai 1 juta di waktu kelima ini, di waktu ke-0-nya berapa. Begitu juga 1 juta yang di waktu ke-6, berapa nilainya di waktu ke-0 ya. Dan 1 juta di waktu ke-7, berapa nilainya di waktu ke-0. Begitu juga 1 juta di waktu ke-8, berapa nilainya di waktu ke-0. Ini semua kita menggunakan rumus spin, dan yang diketahui 1 juta di sebelah kanannya ini adalah S-nya ya. Yang kita cari adalah P-nya ya. Di sini misalnya P untuk 1 juta di waktu kelima saya simbolkan dengan P5. Nah, di sini untuk yang 1 juta di waktu ke-6 saya simbolkan dengan P6. Demikian juga yang di sini P7 dan di sini P8 ya. Di sini P5 dari 0 sampai 5 tentu ada 5 periode. Kalau P6 dari 0 ke waktu ke-6 tentu ada 6 periode ya. Seperti itu. Nah, kita cari saja P5-nya ternyata nilainya adalah 620 921,32 ini ya. Dan itu P5, P6-nya 564 473 ya. Ini adalah nilai sekarang dari 1 juta di waktu kelima, 6 dan 7 ya. Begitu, dan seterusnya P7, P8 gitu. Nah, ini untuk mencari berapa nilai sekarang dari semua ini, tentu ini kita jumlahkan ya. P5, P6, P7, P8 kita jumlahkan. Berapa nilainya jumlahnya? Adalah 2.165.061 begitu
ya. Nah, jadi apa artinya 2 juta, nilai sekarang 2.165.061 ini? Ini artinya adalah merupakan nilai dari 1 juta di waktu kelima, 1 juta di waktu ke-6, dan 1 juta di waktu ke-7, serta 1 juta di waktu ke-8, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai-nilai 1 juta di waktu kelima ini tidak sama 1 juta di waktu ke-0 kan, ya. Jadi kita nggak boleh menambahkan, menjumlahkan nih 1 juta di waktu kelima tambah 1 juta waktu ke-6, 1 juta waktu ke-7, 1 juta waktu ke-8 jadi 4 juta misalnya, begitu ya. Tidak boleh ya, untuk menjumlahkan nilai tidak boleh di waktu yang berbeda. Maka di sini tentu kita harus selalu menghitungnya di satu waktu. Contohnya di sini adalah waktu ke-0. Maka nilai di waktu ke-0 bagi keempat 1 juta ini di waktu yang berbeda adalah 2.165.061 ya. Begitu. Nah, inilah konsep dari time value of money ya, begitu. Cara lain untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas ditunda ya. Ini adalah menggunakan pendekatan pola anuitas biasa atau PVO gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Di anuitas ini, timeline ini kita ada dimulainya dari waktu ke-5, waktu ke-6, 7 dan 8, 1 juta ini ya. Nah, PVO, pola PVO, PV biasa itu ada di waktu ke-4. Masih ingat ya, pola PV anuitas biasa bahwa PV itu ada satu periode sebelum A pertama. Jadi kalau A pertamanya di waktu kelima, maka PVO-nya ada di waktu keempat. Begitu. Nah, kemudian kita diskontitkan ke waktu ke-0 karena kita mencari nilai sekarang. Ya. Jadi mencari PV-nya ini di waktu ke-0 gitu ya. Kita menggunakan rumus majemuk biasa atau spin seperti ini. Kita contoh yang pertama, langkah pertama adalah menghitung PVO dulu nih di T keempat ya, di T keempat. Ini rumus anuitas biasa. Oke ya. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya yang diketahui kan. I-nya ada 10% ya, yang tadi ya. Kemudian N-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian A-nya ini 1 juta gitu. Ya sudah, kita tinggal kalkulasi saja, hitung. Akan diperoleh bahwa PVO-nya adalah 3.169.865,45. Itu di T keempat. Ini nilai 3.169 ini di T keempat ya. Tapi kita masih harus langkah kedua, yaitu mendiskontitkan dari nilai di waktu keempat ke waktu ke-0 gitu ya, menghitung PV di waktu ke-0. Itu tinggal spinkan saja. Nah, hasil PV ini adalah menjadi S di sini ya. Dan yang akan kita cari adalah P. Nah, kemudian N-nya ada berapa? Ya dari 0 ke 4 ini ada berapa periode? Ada 4 periode gitu. Yang akan kita cari adalah P-nya. Maka P juga akan kita peroleh 2.165.061. Inilah yang menjadi present value anuitas ditunda gitu ya. Semoga bisa dipahami. Yang kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan anuitas di muka gitu. Nah, timelinenya seperti ini. Kita masih ingat pola anuitas di muka bahwa PV due atau PV anuitas di muka itu berbarengan dengan A pertama. Di sini dia. Ya, berbarengan dengan A pertama. Oke. Nah, kemudian kita diskontitkan ke 0 untuk mencari PV ditunda. Gitu ya.
dengan anuitas dengan rumus majemuk biasa gitu. Oke, nah kita langkah pertama menghitung PV-nya dulu dengan rumus anuitas di muka ya. Kemudian tinggal kita masukkan juga di sini angka-angka yang diketahuinya, I-nya 10%, N-nya 4, A-nya 1 juta. Ini akan kita dapatkan nilai 3.486.852 di T kelima, di waktu kelima, di sini dia. Gitu. Nah, kemudian langkah kedua kita lakukan perhitungan PV sekarang di 0. Ya, kita menggunakan rumus ini ya, rumus majemuk biasa atau spin. Ini sebagai S-nya yang akan kita cari P dan pangkatnya 5 ya, karena ada 5 periode. Maka P-nya sama, akan ketemu yang sama juga, 2.165.061 begitu. Inilah yang akan menjadi nilai present value deferred atau anuitas ditunda gitu ya. Di situ. Nah, apa arti dari ini tadi? 2.165.061 ini artinya adalah merupakan nilai sekarang, nilai di nol dari 1 juta di waktu kelima, 1 juta di waktu ke-6, 1 juta di waktu ke-7, dan 1 juta di waktu ke-8 begitu. Kita melihatnya nih di waktu ke-0 ya, terhadap nilai jumlah-jumlah nilai 1 juta yang di waktu-waktu yang berbeda ini ya. Nah, cara lain lagi yaitu dengan pendekatan future value anuitas biasa, pola future value anuitas biasa ini. Jadi banyak cara ternyata untuk mencari present value anuitas di muka ini ya. Lihat timelinenya yang sama, coba masih ingat pola anuitas biasa future value ada di mana? Ya, dia ada di A terakhir. Di sini, di A terakhir, future value anuitas biasa. Nah, ini kita cari nilainya, rumusnya ada ya. Lalu kita diskontetkan ke waktu ke-0 juga gitu, karena kan kita cari PV sekarang ditundanya gitu ya. Pakai spin juga rumusnya. Nah, jadi langkah pertama kita menghitung future value di waktu ke-8 ya, di A terakhir. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, rumusnya, dan tinggal masukkan saja. Ini rumus sudah pernah kita bahas di anuitas biasa. Didapatkanlah adalah FVO-nya 4.641.000 di T8 di sini dia ya. Nah, setelah itu langkah kedua adalah menghitung nilainya di sini di waktu ke-0 gitu. Pakai rumus spin ini kita. Kalau satu-satu pakai rumus spin ya. Nah, ini akan sama nanti menghasilkan nilai yang sama dengan yang tadi ya, 2.165.061. Nah, jadi ini banyak jalan menuju Roma ya, gitu istilahnya. Jadi kita bisa dengan cara satu-satu tadi, dengan menggunakan rumus majemuk, bisa menggunakan pendekatan PV anuitas biasa, bisa menggunakan PV anuitas di muka, dan sekarang bisa menggunakan future value anuitas biasa gitu ya. Jadi di sini menariknya menghitung anuitas ditunda ya. Inilah lebih terasa konsep time value of money-nya ya. Kita menghitung nilai-nilai uang di waktu-waktu yang berbeda begitu. Contoh soal 2, menghitung cicilan atau anuitasnya atau angsuran ya. Ini dengan menggunakan pendekatan PVO, artinya present value anuitas biasa ya. Sukidi, seorang pengusaha kecil, baru saja mendapatkan kredit investasi sebesar 150 juta dan akan melunasinya dalam 5 kali angsuran tahunan mulai 3 tahun lagi. Jika tingkat bunga kredit adalah 9% per annum, berapa angsuran tahunan yang harus dia bayarkan? Ya.
Jadi kita ditanyanya adalah angsuran tahunannya berapa gitu. Berarti A-nya yang ditanya ini ya. Periodenya apa? Periode tahunan karena ditanya angsuran tahunan. Berarti tingkat bunga per periodenya atau per tahunnya adalah I9 ya. 9%, I-nya 9%. Nah, M-nya berapa tertundanya? 3 tahun lagi ya. Lunasinya sebanyak 5 kali angsuran N gitu. Jadi kira-kira seperti ini timelinenya, garis waktunya ya, timelinenya. Jadi di waktu ke-0 itu kita ada kredit investasi 150 juta ya. Kemudian ini akan kita bayar atau cicil dimulainya di 3 tahun lagi. Jadi gitu ya. Ini A pertama di sini. A kedua, ketiga, empat, kelima. Ini kan semua sama ya, berarti A-nya ya. Ini akan kita cari, gitu, ya. Jadi jangan salah menentukan atau membuat timeline ya. Nah kemudian kita gunakan pola PV anuitas biasa atau PVO, yaitu polanya dia ada di satu periode sebelum A pertama. Ini A pertamanya di waktu ketiga, berarti present value-nya ada di waktu kedua, ya. Gitu. Nah, untuk mendapatkan ini tentu kita menggunakan spin juga rumus rumus majemuk ya, seperti ini ya. Kita bisa cari itu langkah pertama mencari PV0 di T kedua. Yaitu 150 juta ini dikali 1 plus 9% pangkat 2 karena ada 2 periode ya, dari 0 ke 2 ini ada 2 periode. Kita dapatkan nilai 1.178.215 ya. Itu ada di waktu kedua gitu. Nah, inilah yang akan menjadi dasar untuk menghitung A. Dia menjadi PVO ya. Langkah kedua S ini menjadi PVO. Nah, di sini kita masukkan saja PVO-nya adalah S ini 178215000 dan I-nya adalah 9% serta N-nya 5 dan A-nya yang akan kita cari ya. Dengan kalkulasi biasa ini kita harus bisa kalkulasi. Ya, kita akan dapatkan seperti ini dan A-nya adalah 45817732. Ini ya kita dapatkan seperti ini gitu. Jadi nilai-nilai A ini adalah 45.817.732. Gitu ya. Ini cara mencari nilai-nilai cicilan ya, menghitung cicilan. Jadi menggunakan rumus yang sudah pernah kita pelajari ya. Gitu. Kemudian sama, masih contoh soal 2, menghitung cicilan atau angsuran, tapi dengan menggunakan pendekatan future value anuitas biasa. Ya, ini sama yang tadi soalnya ya. Nah, kita langsung saja ke timelinenya. 150 ada di waktu ke 0. Kemudian anuitasnya ada mulai ke tahun ketiga kan ya. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir di periode ke-7, di waktu ke-7 ya. Nah, masih ingatkah FVO-nya ada di mana? FVO anuitas biasa ada di A terakhir. Ya, ada di A terakhir sini. Begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus mencari nilai FVO dulu ya. Dari sini nih, dari 150 juta di waktu ke 0 kita cari di waktu ke-7-nya, yaitu menggunakan rumus majemuk ya. Rumus majemuk, rumus dasar majemuk yaitu S sama dengan P 1 plus I pangkat N ini ya. Itu. Nah, di sini hitungannya didapatkanlah S-nya adalah 274.205.868. Ya, itu ada di sini FVO. Nah, inilah nanti akan menjadi dasar untuk menghitung A menggunakan rumus FVO. Nah, ini rumus FVO-nya ya. Gitu. Nah,
274 ini yang kita dapatkan ini menjadi nilai FVO ya. Gitu. Nah, seperti biasa ini adalah kita hitung saja dan akan kita dapatkan A yang sama dengan yang cara yang tadi ya. Yaitu 45 817 732 gitu ya. Jadi ini menarik sekali bahwa satu masalah atau satu kasus atau satu soal itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara gitu. Untuk ini yang cara soal nomor 2 ini kita ada dua cara, yaitu cara present value anuitas biasa dan cara future value anuitas biasa ya. Sekarang contoh soal 3, yaitu menghitung tingkat bunganya. Kredit modal kerja sebesar 50 juta dari sebuah bank perkreditan rakyat harus dilunasi dengan 6 kali angsuran bulanan sebesar 10 juta. Mulai 6 bulan lagi. Hitung tingkat bunga atau J12 yang dikenakan. Oke. Nah, periodenya adalah bulanan ya, karena ada kata-kata 6 kali angsuran bulanan. Kemudian tingkat bunga yang akan kita cari adalah per periodenya adalah bulanan dulu ya, I dalam bulan, periode bulanan. Kemudian berarti PV atau anuitas sekarangnya adalah 50 juta dan A-nya 10 juta. Tertundanya 6 bulan, M6 ya, dan banyaknya angsuran 6, N-nya 6. Jadi kira-kira seperti ini timelinenya. 50 juta ada di waktu sekarang ya, dapat kredit modal kerja. Kemudian mencicilnya mulai 6 bulan lagi ya, sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini pertama ya, 10 juta pertama. 2 3 4 5 6. Nah, kira-kira seperti inilah pelunasannya ya. Gitu. Nah, bagaimana cara mencari tingkat bunganya ya. Nah, di sini seperti biasa kita tahu pola PV anuitas biasa itu ada di satu periode sebelum A pertama. Oke ya. Nah, seperti ini kita buat rumus majemuknya. Ya, ini S50 kita kasih buat rumus majemuk dan kemudian ini menjadi PV anuitas biasa ya. Nah, ini karena I-nya di sini kita tidak ketahui yang akan kita cari, maka ini belum bisa kita selesaikan ya. Dan di sini juga I-nya yang akan kita cari belum kita selesaikan. Jadi kita sederhanakan dulu, kan seperti ini ya. Seperti itu hasilnya nih. Nah, kemudian harusnya menggunakan, kalau kalkulator saintifik itu menggunakan cara coba-coba atau trial error ya. Di sini saya akan langsung saja menggunakan Excel ya. Jadi diperoleh I-nya adalah 2,18%. I ya, I per bulan berarti ini kan ya, 2,18%. Sehingga tingkat bunga yang dikenakan untuk J12-nya dikalikan 12 ya, berarti 26,12% per annum begitu ya. Nah, inilah jawaban dari menghitung tingkat bunga. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung bunganya pakai menggunakan Excel. Saya menggunakan cara IRR ya. IRR sama dengan IRR, lalu dibuat array-nya ya. Karena di waktu ke 0 itu kita ada istilahnya cash flow masuk lah ya, 50 juta gitu. Dan nanti di waktu ke 0 ini di waktu 1 tertunda gitu, kita kasih dengan nilai 0 dan baru ada cash flow di waktu ke 6 ya, 10 juta ya. Nah, antara minus sama plus ini untuk menggambarkan cash flow yang berbeda saja ya. Gitu. Nah, di sini menghasilkan IRR atau I 2,18%. Jadi kita kalikan 12, 26,12% begitu ya, untuk mencari tingkat bunga. Kemudian contoh soal 4, menghitung nilai yang akan datang.
future value gitu. Nah, future value-nya untuk anuitas ditunda bagaimana ya? Oke, kita lihat. Hitunglah nilai yang akan datang dari aliran kas sebesar 1 juta setiap tahun selama 4 kali yang dimulai 5 tahun lagi. Jika I-nya adalah 10% per annum ya. Periode tahunan A-nya 1 juta ya. Oke, tingkat bunganya 10%. Nah, kira-kira seperti ini ya timelinenya. Di itu 4 kali A ya, 4 kali 1 juta yang dimulai 5 tahun lagi, 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Nah, future value-nya ada di mana? Future value anuitas ditunda, dia tetap future value anuitas ditunda adalah di waktu terakhir atau periode terakhir, yaitu di 1 juta terakhir ya. Ini coba dulu kita buat dengan menggunakan cara majemuk biasa ya. Walaupun ini tertunda, tapi kita menghitungnya tetap ya menggunakan rumus majemuk itu seperti ini ya. Jadi 1 juta ini kita hitung di waktu ke-8. Ini kan future value ini ada di waktu ke-8 ya. Jadi kita menghitung 1 juta di waktu ke-5, berapa nilainya di waktu ke-8. Begitu juga 1 juta di waktu ke-6, kita hitung di waktu ke-8 berapa. 1 juta di waktu ke-7 kita hitung waktu ke-8 berapa, dan 1 juta di waktu ke-8 berapa nilainya ya. Itu semua menggunakan rumus PIN ini atau rumus majemuk. Nah, di sini untuk di sini ya saya simbolkan dengan S5 ya. S1 juta di sini kita simbolkan dengan S5 untuk mencari di waktu ke-8, yaitu diperoleh S5-nya. Kalau 1 juta di sini berarti nilainya ada 1331 ya. Kemudian untuk yang ke titik 6 ini 1 juta di waktu ke-6, itu saya simbolkan dengan S6 ya. 1 juta di waktu ke-7 saya simbolkan dengan S7 sini. Dan 1 juta di waktu ke-8 saya simbolkan dengan S8 ya. Gitu, inilah hasilnya. Ya, 1 juta di waktu ke-5 itu nilai masa depan di waktu ke-8-nya adalah 1.331.000 seperti ini, dan semuanya seperti itu ya bacaannya ya. Nah, kemudian yang namanya future value ada penjumlahan dari semua ini ya, karena ini dihitung sudah di waktu yang sama. Jadi S5 ditambah S6 tambah S7 dan tambah S8, yaitu 4.641.000 begitu ya. Nah, disinilah kita menghitung nilai ya. Kalau kita nggak bisa menghitung, nggak ngerti matematika keuangan, maka kita jumlahkan saja ini 4 juta ya, itu tidak boleh ya. Ternyata hasilnya itu tergantung berapa bunganya ya atau returnnya di sini, maka menghasilkan 4.641.000 begitu ya. Nah, ini dengan cara bunga majemuk ya, rumus bunga majemuk. Nah, ini sekarang kita dengan cara rumus future value-nya ya. Nah, kita tahu di sini future value anuitas ditunda, dan bahwa kalau kita lihat polanya, maka ada pola future value biasa atau future value O. Ini di A terakhir. A terakhirnya ada di sini kan, di waktu ke-8. Berarti FVO-nya ada di waktu ke-8 juga. Maka ini kita akan cari dengan FVO ya. Kita lihat di timeline bahwa posisi FVDF ini sama dengan posisi FVO ya, yaitu di waktu ke-8. Maka mencari FVDF sama dengan menghitung FVO ya. Ya sudah, jadi kita lihat rumus FVO-nya ini ya. Masukkan nilai-nilai I-nya 10%, N-nya 4 ya, A-nya 1 juta, dan diperoleh FVO-nya 4.641 gitu kan. Ya, ini menjadi EV future value dari anuitas ditunda gitu ya. Nah, ini adalah future value anuitas ditunda begitu. Nah, sekarang anuitas ditunda dan anuitas tak hingga gitu ya. Bagaimana ini?
Jadi ada anuitas tak hingga itu adalah jika N-nya tidak tahu kapan berakhirnya ya. Misalnya seumur hidup itu. Jadi dia sangat lama gitu. Nah, di sini perpaduan antara anuitas ditunda dan anuitas tak hingga. Oke, seperti ini. Jadi tertundanya selama M periode, A-nya mulai di 4 misalnya di sini ya. A kedua, A ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita tidak tahu A-nya nggak berhentinya di mana, tidak tahu. Itu disebut sebagai perpetuitas atau tak hingga ya. Nah, bagaimana mencari nilai sekarang dari anuitas seperti ini ya? Ya, seperti ini ya jadinya ya. Nah, kita cari dulu PV biasanya, PVO-nya untuk perpetuitas. Dia ada di satu periode sebelum A pertama. Satu periode sebelum A pertama. Kalau A pertamanya di 4, maka PVO-nya ada di waktu ketiga ya. Setelah itu kita diskontetkan ke 0 ya. Pakai rumus majemuk biasa. Itulah dapat nanti akan mendapatkan persen value-nya gitu. Sekarang contoh soal 5. Menghitung nilai sekarang PV ditunda dan pendekatan perpetuitas ya. Dan kasus perpetuitas. Contoh, Pak Burhan akan memasuki masa pensiun tepat 10 tahun ke depan. Ia telah berencana pada saat pensiun ia dapat menerima dana pensiunan tahunan sebesar 60 juta setiap tahun seumur hidup. Dana pensiun tahunan yang pertama ia terima tepat saat ia masuk masa pensiun. Jika ia menggunakan RDPU, reksadana pasar uang, yang memberikan tingkat return 6% sebagai instrumen investasinya, berapa dana yang harus ia investasikan sekaligus pada saat ini agar ia dapat memenuhi rencana pensiunnya tersebut ya. Nah, periodenya kita lihat tahunan karena ada kata-kata dana pensiun tahunan. Tingkat bunga I-nya berarti adalah 6% ya, ini ya, 6% per tahun. M-nya tertundanya 10 tahun ya. Dan N-nya tak hingga, ini perpetuitas. Kira-kira seperti ini timelinenya. Jadi mulai pada tahun ke-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dia akan masuk ke masa pensiun dan langsung terima 60 juta per tahunnya ya, seumur hidup. Begitu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dia diminta untuk berapa investasi sekaligus ya sekarang ini di RDPU agar bisa dapat skema seperti ini ya. Gitu. Nah, caranya ya tentu adalah kita menghitung PVO perpetuitasnya dari 60 juta ini. Ingat, PVO yang seperti ini ada di waktu satu periode sebelum A pertama. Ya, A pertama 60 juta di waktu ke-10. Maka satu periode sebelumnya adalah di waktu ke-9 ya. Jadi PVO-nya di waktu ke-9. Nah, kita kemudian setelah itu baru kita diskontitkan ke waktu ke-0 ya. Untuk mencari PV ditunda dengan menggunakan rumus majemuk. Oke. Nah, langkah pertama berarti kita menghitung PVO ini ya di T9. Rumusnya simple, masih kita ingat ya, perpetuitas yaitu A dibagi I. A-nya berapa? 60 juta. I-nya berapa? 6% ya. 60 juta bagi 6% berarti 1 miliar. Berarti untuk bisa dapat 60 juta setiap tahun seumur hidup, di sini sudah harus ada uang 1 miliar di waktu ke-9 ya. Gitu. Nah, kalau ingin uang 1 miliar di waktu ke-9, dia ingin investasi dari sekarang, berapa nilainya ya? Langkah 2 baru kita menghitung menggunakan rumus majemuk ini ya, seperti ini yang dicari P-nya. Nah, maka kan kita dapatkan bahwa P menjadi present value-nya ini
591.898.464 ya. Ini adalah uang yang bisa diinvestasikan sekaligus saat ini untuk ia bisa dapat skema 60 juta seumur hidup mulai tahun ke-10 ini ya. Jika diinvestasikan di return yang 6% begitu ya. Begitu. Nah, ini adalah kasus anuitas ditunda dan perpetuitas. Nah, demikian teman-teman semua yang bisa saya sampaikan tentang anuitas ditunda. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.